Pemerintah dari berbagai negara khususnya pemerintah Indonesia bersiap mengantisipasi adanya perubahan global akibat kebijakan-kebijakan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Lantas apa saja antisipasi yang harus dilakukan terhadap perubahan globalisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar? Pasar jelang pelantikan Trump. Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan kini sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, ekonom CSIS Yose Rizal. Pak Yose, terima kasih sudah bersama kami. Selamat sore. Trump katanya akan membuat Amerika great again. Dan saya baca beberapa artikel ekonomi yang menyatakan bahwa Indonesia nggak usah khawatir-khawatir amat. Yang perlu khawatir itu Tiongkok sama Meksiko katanya. Dan Kanada juga mungkin. Apakah kita layak untuk tidak khawatir, Pak? Ada benarnya juga. Karena salah satu rencana dari Trump adalah untuk memberikan ekspansi kepada perekonomiannya. Ya, dari ekspansi ini artinya dia membutuhkan sesuatu kan, membutuhkan barang-barang yang mungkin juga akan dia ambil dari luar negeri dengan artinya importnya juga akan meningkat. Dan kalau memang kemudian dia lebih memproteksi negaranya dari negara-negara yang selama ini dianggap merugikan lah gitu ya. Kalau proteksinya itu sifatnya parsial, misalnya hanya kepada Meksiko, hanya kepada RRT, Tiongkok, ataupun juga kepada Kanada misalkan, itu artinya kesempatan buat kita juga. Oh, itu kesempatan untuk kita. Artinya kalau memang parsial ya sifatnya, tapi kan kita juga nggak tahu apakah dia akan menerapkan secara parsial atau memang secara on board, full board gitu ya, semuanya dikenakan proteksi yang lebih tinggi ya. Jadi masih kita harus lihat. Tetapi yang jelas ketidakpastiannya akan meningkat memang. Ya, karena bukan cuma mengenai masalah perdagangan saja. Kalau Amerika memang melakukan ekspansi, keuangan dunia juga akan terkena. Seperti apa dampaknya bagi keuangan? Contohnya misalnya kalau ekspansinya ini kemudian meningkatkan defisit mereka. Defisit artinya harus ditutup oleh hutang. Hutangnya mungkin dibayarkan dengan mengeluarkan obligasi yang baru, obligasi pemerintah yang baru dari Amerika Serikat. Mau nggak mau, uang-uang yang tadinya ada di emerging market, termasuk di Indonesia, harus pulang kampung lagi ke Amerika Serikat. Suku bunga dunia juga bisa meningkat karena itu. Dan akibatnya kepada perekonomian Indonesia juga kita sudah lihat ya. Pada tahun 2013 misalnya, likuiditas akan sangat sulit. Nilai tukar kita juga terpuruk waktu itu. Lalu juga kepada fiskal kita, manajemen hutang kita. Bagaimana pemerintah yang sekarang ini mengandalkan surat hutang negara harus meningkatkan suku bunganya kan mungkin, karena suku bunga dunia juga bergerak naik. Nah, hal-hal seperti ini ditambah lagi dengan ketidakpastian yang harus pemerintah Indonesia antisipasi sekarang ini. Jadi di satu sisi memang ada positifnya, sisi yang lainnya itu serba tak pasti gitu ya. Ketidakpastiannya malah lebih besar gitu ya. Ketidakpastian itu juga semakin membesar Pak Yose ketika untuk pertama kali pidato di depan media pada pekan lalu juga ternyata tidak ada yang clear dari program kampanye ekonominya. Tidak ada menjelaskan tentang infrastrukturnya, kemudian untuk menciptakan tenaga kerja seperti apa, dan lain-lain. Menurut Anda seperti apa setelah pelantikan nanti? Apakah Trump akan lebih clear lagi, lebih detail lagi terhadap program-program kampanye ekonominya? Saya pikir mungkin kita nggak bisa mengharapkan dari Trumpnya sendiri ya, tetapi dari anggota-anggota kabinetnya mungkin ya. Kita bisa lihat bagaimana jejak rekam dari anggota kabinetnya ini. Sayangnya memang anggota kabinetnya kebanyakan adalah orang-orang dari dunia usaha, pebisnis semua, yang mungkin mereka tidak mempunyai pemikiran secara komprehensif dalam menangani kebijakan misalnya. Menurut Anda ada perbedaan antara pebisnis untuk kebijakan? Betul, sangat berbeda gitu ya. Cara berpikirnya tentunya mengelola berbeda. Negara dengan mengelola perusahaan itu beda? Betul, sangat berbeda sekali. Kalau di dunia usaha kan yang utama itu mungkin adalah meningkatkan keuntungan. Sementara kalau dari sisi kebijakan itu kita harus lihat secara komprehensif, bukan hanya pada secara parsial. Oleh karena itu kita bisa lihat, ini artinya juga kita nggak bisa melihat bagaimana kabinetnya ini merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut untuk mengadres, untuk menekankan permasalahan yang ada. Lalu juga biasanya cenderung sekali orang-orang dari dunia usaha, apalagi pengusaha-pengusaha besar ya, sifatnya pragmatis.
Jadi dari Donald Trump juga seperti itu, sangat pragmatis. Kalau memang dia pikir Untung ini nih, untung, ya dia akan ke sana. Kalau memang perlu merubah haluan, ya merubah haluan. Tapi buat Amerika bukankah itu baik, Pak? Buat mereka sendiri. Buat mereka sendiri mungkin baik di dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang juga belum tentu. Ya, oleh karena itulah kenapa kita misalnya lihat ada perbedaan pandangan antara misalnya orang-orang para analis atau ekonom yang memikirkan dalam jangka menengah dan panjang gitu ya. Dampaknya terhadap perekonomian Amerika dengan dunia usaha yang lebih melihat dalam jangka pendek mereka akan mendapatkan keuntungan. Seperti kita sudah lihat ya, rally setelah dia terpilih. Dow Jones itu kemarin ini meningkat terus. Hampir 20.000 walaupun nggak kesampaian juga. Betul, karena memang mungkin melihatnya lebih dari jangka pendek akan ada keuntungan. Apalagi pasar keuangan yang memang sifatnya sangat short term sekali, yang agak myopik menurut saya. Oke, Pak Yose, lantas apa antisipasi Anda menurut Anda bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, Baik fiskal, moneter, dan keuangan yang lain? Ya, kalau misalnya kita bisa lihat kalau dari fiskalnya tentunya penguatannya itu adalah di penguatan di dalam negerinya sendiri nih. Revenue kita seperti apa? Revenue kita perlu ditingkatkan gitu lah ya. Begitu juga bagaimana spendingnya, pengeluarannya itu juga harus menjadi lebih efisien. Kalau moneter kita juga harus lihat bahwa mungkin cita-cita dari Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga itu udah nggak bisa lagi dijalankan. Ya. Sekarang ini udah tight sekali. Sudah di situ, sudah level terakhir. Udah di situ, dan mungkin malah ke depannya Bank Indonesia harus siap-siap untuk meningkatkan suku bunga mereka ya. Jadi jangan malah hesitant, jangan malah ragu-ragu untuk melakukan kalau memang diperlukan. Oke, jadi itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, termasuk juga antisipasi fiskal tadi. Iya, antisipasi fiskal, tapi juga yang penting juga adalah memperbaiki sektor real kita. Ya, paket-paket kebijakan ekonomi kita tuh harus terus digalakan karena seperti saya katakan lagi tadi bahwa mungkin ada peluang nih yang shifting dari negara-negara yang sebelumnya menjadi supplier besar Amerika ke arah kita gitu. Ada terbuka kemungkinan itu. Baik, terima kasih Pak Yose Rizal, ekonom dari CSIS, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Sama-sama. Dan kita masih akan melanjutkan kembali perbincangan kita karena ini akan lebih terkait dengan inaugurasi ataupun pelantikan. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami terkait jelang pelantikan Donald Trump bersama Yose Rizal, ekonom CSIS. Pak Yose, masih saya tahan Anda di sini dan kita tahu bahwa malam ini adalah malam yang tampaknya dinantikan oleh Donald Trump. Betul. Ivanka Trump juga sudah posting foto bahwa mereka akan mengikuti inaugurasi. Terkait strategi, kita masih terkait dalam negeri. Kita punya kekuatan nih ekonomi di dalam negeri, Pak. Kita harus cerdas ataupun juga jeli menangkap peluang. Peluang apa yang bisa kita manfaatkan ke Amerika Serikat sebagai pasar terbesar di dunia? Kita harus lihat ya, bagaimanapun memang pasar Amerika itu masih merupakan pasar yang terbesar. Ya. Dan masih banyak yang bisa ditawarkan oleh mereka ya, yang kita belum ambil potensi. Misalnya apa, Pak? Misalnya kita bisa lihat aja bagaimana dalam waktu 10 tahun belakangan Indonesia itu agak kehilangan pangsa pasar kita di Amerika Serikat. Adakah angkanya, Pak? Iya, misalnya tahun 2000, sekitar pertengahan 2000-an ya, itu sekitar 1,2-1,3% dari pangsa pasar Amerika yang berasal di Indonesia. Sekarang cuma sekitar 0,9%. Artinya ada penurunan. Memang pangsa pasar kita nggak besar, tapi sudah nggak besar, sekarang turun malah. Ya. Dan ini terjadi karena memang kita sebagian besar dari pasar kita itu diambil alih oleh berbagai pemain-pemain yang lain, misalnya dari RRT ataupun juga dari Vietnam misalkan. Vietnam itu pemain baru yang cukup signifikan loh, cukup Pak. Signifikan, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya kita sangat unggul, seperti misalnya tekstil dan pakaian, ya, ataupun juga alas kaki. Ya, tekstil dan pakaian. Sekarang mereka sudah mengambil porsi kita. Sangat, tekstil dan pakaian di ekspor tekstil dan pakaian Vietnam misalnya tumbuh hingga 400% dalam 10 tahun belakangan ke Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita gagal mengambil atau bahkan mempertahankan pasar kita di sana. Padahal kita boleh bicara tentang pasar baru, pasar negara-negara berkembang lainnya ya, tetapi tetap pasar yang paling besar itu adanya di Amerika Serikat atau di Eropa.
Udah nggak ada pilihan Dan lagi kita ya, Pak, ya? dua-duanya kehilangan pasar gitu ya. Oke, tadi Anda menyebutkan ada contoh menarik, sektor alas kaki dan kemudian juga tekstil. Kita kehilangan di sana. Apa yang harusnya pemerintah lakukan agar ini bisa menjadi salah satu juga motor penggerak Ya, di dalam negeri? Kedua sektor tersebut adalah sektor yang sangat penting buat kita karena itu adalah sektor-sektor padat karya, di mana sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Jadi dapat double keuntungan kita? Double keuntungan. Enggak. Ya, sayangnya memang kita bisa lihat bagaimana kedua sektor tersebut kehilangan daya saingnya, terutama juga karena kenaikan upah minimum misalnya yang sangat tinggi, yang tidak disertai dengan produktivitas. Begitu juga ke masalah infrastruktur yang menyebabkan logistiknya menjadi mahal. Gitu ya. Kemudian lagi kita lihat bagaimana sulitnya untuk melakukan investasi di Indonesia. Cost of doing business Indonesia sudah turun sekarang ini, tapi baru turun 1-2 tahun belakangan. Ya. Sebelum-sebelumnya kita selalu berada di bawah Vietnam, selalu berada di bawah Filipina ataupun negara-negara yang lainnya. Gitu Oke, ya. Pak Yose, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik di Kementerian Luar Negeri, kemudian bersinergi lah ya dengan Menko Perekonomian, agar kita bisa langsung dalam tanda petik mungkin PDKT dengan Trump ini, sehingga ketika pasca dilantik kita langsung bisa tancap gas untuk memasukkan proposal-proposal kerjasama. Ya, Dan menguntungkan pastinya untuk Indonesia. Mungkin bukan kerjasama. Pertama kita harus lihat dulu ada yang di dalam negeri harus kita benahi. Ya, apapun yang terjadi harus kita benahi. Tetapi juga kedua, ini ada satu peluang nih sebenarnya. Trump kemungkinan tidak akan menandatangani ataupun meratifikasi yang namanya TPP. Dan kita tidak bagian itu, Pak. Ya, kita padahal kalau TPP itu berjalan, sementara kita tidak ada di dalam TPP, kita akan dirugikan. Artinya ini kita nggak dirugikan artinya kan, sama lagi, equal lagi ya. Oleh karena itu mungkin Amerika Serikat akan melakukan perjanjian-perjanjian yang sifatnya bilateral. Mungkin kita sebagai salah satu mitra dagang Amerika harus lebih proaktif untuk mendekati Amerika Serikat, mempunyai perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat. Pak Yose, ada juga perusahaan multinasional kakap yang ada di Indonesia. Ada Freeport misalnya. Apa pengaruhnya dilantiknya Trump terhadap kontrak karya Freeport di Indonesia perusahaan multinasional? Saya pikir nggak terlalu ada masalahnya ya. Begini, perusahaan multinasional di Indonesia ini, terutama yang dari Amerika Serikat, itu ada kalau nggak jasa adalah mineral, ya pertambangan. Jadi kita nggak melihat perusahaan-perusahaan multinasional yang kualitasnya tinggi seperti Apple gitu ya, seperti manufacturing yang lainnya ya. Yang datang ke sini adalah yang memang harus datang ke sini karena pertambangan itu nggak surga pertambangan ada di sini. Pertambangan surganya mungkin ada di sini gitu ya. Jadinya tapi untuk negosiasi bisnis itu tidak akan mempengaruhi? Saya rasa nggak akan terlalu berpengaruh. Malah kita bisa menggunakan ini juga untuk menjadi bargaining chip, bargaining power kita ya. Misalnya bagaimana kita memberikan keleluasaan kepada perusahaan-perusahaan multinasional Amerika, sementara kita juga meminta tentunya kompensasi lah ya dari pemerintahan Amerika yang baru ini. Dan sifatnya saya berpikir pemerintahan Trump itu kedepannya akan bersifat transaksional. Gue dapat apa, lu dapat apa gitu ya. Jadinya ala pebisnis lah ya. Ala pebisnis lah ya. Sehingga kita harus memanfaatkan itu juga untuk bisnis kita, untuk perekonomian kita. Jadi sederhananya bagi Trump itu sepanjang angkanya masuk akal secara bisnis dia akan say yes. Betul. Oke. Terima kasih Pak Yose Rizal, ekonom CSIS sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business Story hari ini.